Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali PA pada saat sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kami akan sama-sama belajar melalui PA. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami roh hikmat yang daripada Engkau sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang terlibat, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat sore hari ini akan dibacakan oleh Saudara Melben. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga ayat yang 39. Di bawah perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Melben yang sudah membacakan firman, dan saya akan memberikan pengantar tentang teks yang telah kita baca. Kekuatan roh yang memberikan kesegaran hidup dinyatakan oleh Yesus dalam sabdanya kepada banyak orang saat merayakan pesta Pendoktauan di Yerusalem. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak pesta, terdapat ritual pembasuhan kaki. Ritual itu dilakukan untuk menutup rangkaian pesta. Pada saat pembasuhan itu berlangsung, Yesus memanfaatkan momentum pembasuhan dengan air untuk menyatakan identitas dirinya. Ia berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, akan mengalir dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah, air digunakan secara simbolik dalam Perjanjian Lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pendoktauan tersebut, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Yesus memberi makna baru terhadap air sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna di muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup." Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Makna tersebut dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Zakaria 14 ayat 8 menyebut bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Dan Yehezkiel 47 ayat 1 mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu Bait Allah. Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah Bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundang untuk datang pada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Saudari Esther atas pengantar yang sudah diberikan. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Widi, apa kaitannya dengan peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus? Karena di Pentakosta yang nampak adalah lidah api, sedangkan bacaan kita hari ini yang akan diterima setelah Yesus dimuliakan digambarkan sebagai air. Apakah ini roh yang sama atau berbeda? Jika sama, bagaimana penjelasannya, Pak? Terima kasih. Untuk pertanyaan sudah Melbourne, memang nampaknya berbeda. Yang satu digambarkan dalam simbol lidah api dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, sedangkan dalam bacaan Injil kita hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa roh yang akan diberikan itu seperti aliran air.
Namun demikian, kita bisa melihat adanya kesamaan ataupun hubungan yang erat, bahwa api itu seperti semangat yang berkobar-kobar yang terus menggerakkan para murid. Sedangkan aliran air itu memberikan kesegaran supaya para murid tidak menjadi lelah untuk terus berkarya. Kita bisa melihat lebih jelas apa sesungguhnya karya Roh Kudus yang turun kepada manusia yang percaya itu sesungguhnya dalam sebuah fenomena bahasa. Menarik bahwa sesungguhnya bahasa itu berfungsi untuk membangun relasi dengan sesama. Bahasa-bahasa yang lain juga diperlukan. Yang kita tidak ketahui perlu kita pelajari supaya terbangun relasi yang baik. Biasanya di dalam berbahasa, komunikasi yang dibangun dalam perbedaan-perbedaan itu ada dalam dua pola. Yang pertama, terbangun sebuah diskusi. Diskusi yang lebih kuat di dalam argumentasi. Untuk menyatakan mana yang benar dan mana yang kurang benar, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Itu memang diperlukan. Tetapi juga lebih diperlukan lagi yang kedua, yaitu pola dialog. Dialog yang bukan semata-mata bertujuan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi dialog itu adalah untuk membangun pemahaman, untuk memahami yang lain, untuk menerima hidup bersama walaupun tidak sama. Sehingga bukan hanya argumentasi yang dibangun, tetapi justru yang dibangun adalah relasi. Di sanalah kehidupan itu terus didorong, terus didukung, sebagaimana gambaran air kehidupan yang menyegarkan, yang menyejukkan bagi kehidupan bersama. Kalau api itu memberikan semangat, kalau air itu memberikan kedamaian di dalam ketenangan hati. Kira-kira itulah gambaran Roh Kudus yang diturunkan bagi umat percaya. Begitu kira-kira Saudara Melbourne. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Seringkali bahasa roh itu dipahami sebagai bahasa surgawi yang tidak bisa dipahami oleh orang, dan itu sebagai mujizat. Apakah Roh Kudus hanya dimiliki oleh orang-orang khusus yang sebagai mujizat tadi itu, Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Esther. Memang orang sering melihat atau menganggap bahwa yang menjadi tanda bahwa itu adalah karya Roh Kudus, bahasa-bahasa yang tidak dipahami, yang nampaknya spektakuler luar biasa. Tapi kita perlu tahu bahwa bahasa itu fungsi utamanya adalah memberikan pemahaman. Nah, jadi bahasa itu, bahasa roh itu bisa kita pahami dengan penghayatan firman Tuhan hari ini seperti aliran air kehidupan. Kalau bahasa yang disampaikan itu menyejukkan, membangun relasi dengan baik, tentu kita percaya Roh Kudus bekerja di dalamnya. Apabila kita menggunakan bahasa yang demikian hebat, mentereng, demikian mulia, tetapi dampaknya ada orang-orang yang disingkirkan, yang direndahkan, saya rasa itu bukan karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu berkarya tidak selalu dalam wujud yang spektakuler, seperti mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menerima Roh Kudus, yang di dalamnya mungkin kita bisa berbahasa roh, mungkin bahkan tidak melalui bahasa-bahasa ucapan-ucapan kata-kata, tapi justru hanya dengan kehadiran dan kesiapan untuk mendengarkan. Di sana adalah sebuah bahasa yang mendamaikan, yang membuat jiwa menjadi segar. Dan saya kira ketika terbangun relasi yang baik, yang damai, disitulah Roh Kudus berkarya. Baik, kalau
pertanyaan ini saya kira sudah cukup bagi kita dengan sebuah penjelasan yang dapat menjadi pengantar untuk pemahaman Alkitab kita sore hari ini. Saya kira kita akan segera tutup dan rekaman ini akan dibagikan di dalam grup info GKI Tegal Rejo Salatiga dan di dalam grup WhatsApp. Itulah kita nanti akan bersama refleksi di dalam kehidupan kita. Selamat berdoa. Tuhan